Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dunia. Allah Subhanahu wa taala pemilik kerajaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini keselamatan bagi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwa setiap manusia ini bisa taat, bisa jalankan perintah Allah. Karena diciptakannya jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Ini diciptakan jin dan manusia ini hanya untuk ibadah pada Allah, bukan yang lain-lain. Sehingga semua keperluan makhluk, keperluan manusia, keperluan jin ini sudah disiapkan. Tidak perlu menciptakan lagi. Manusia butuh udara, butuh oksigen. Maka manusia nggak perlu menciptakan oksigen. Allah sudah siapkan oksigen. Supaya apa? Supaya manusia mudah untuk ibadah. Demikian juga yang lain-lain. Manusia butuh makan. Makanan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tumbuh-tumbuhan hidup, manusia nggak usah berpikir menghidupkan bagaimana cara menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Cukup dia tanam, cukup dia rawat, Allah yang menghidupkan, Allah yang memunculkan buah-buahnya, Allah yang menciptakan, yang membuat masak buah-buahnya. Jadi manusia ini tugasnya yang ringan-ringan. Tugas manusia yang ringan-ringan. Tugas berat ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatur sendiri. Yang mengontrol Allah sendiri, yang berat-berat. Satu contoh seorang petani. Petani supaya dia ini ibadahnya lancar, dia butuh penghidupan. Butuh rezeki. Maka seorang petani ini menanam. Tanah dibersihkan, dicangkul, dikasih air, dikasih pupuk. Dan tanaman pun sudah disiapkan, sudah ditanam. Seorang petani tugasnya ini menanam, merawat, memberikan satu nutrisi pada tumbuhan. Penyemprotan mungkin, perabuan mungkin. Ini tugas yang ringan-ringan. Seorang petani menanam satu cabai, dia menanam bibitnya tumbuh demikian. Dan yang sulit-sulit ini dilaksanakan Allah sendiri. Memunculkan bunga. Setelah itu bunga terjadi buah cabai. Perubahan, pembesaran buah cabai makin panjang, makin besar. Semakin hari tambah sehingga sampai merah. Ini manusia yang nggak mampu. Mulai dari hijau supaya jadi merah bagaimana? Apakah diberi tinta atau apa-apa ini? Manusia nggak bisa. Maka yang sulit-sulit ini ditanggung Allah sendiri. Yang sulit-sulit dilaksanakan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya manusia ini mudah untuk ibadah pada Allah. Supaya manusia itu bisa lebih takwa kepada Allah. Demikian yang lain. Manusia butuh daging.
butuh daging, mungkin daging sapi, mungkin daging kambing, mungkin daging ayam. Semuanya itu Allah yang ngatur. Pertumbuhan hewan-hewan itu Allah yang mengatur. Sehingga tidak layak seorang manusia itu sombong. Tidak layak memang dan tidak diperbolehkan manusia itu sombong. Manusia bangga diri itu enggak diperbolehkan. Karena sombong itu adalah hanya sifatnya Allah saja. Karena Allah yang memiliki, karena Allah yang bisa, karena Allah yang mampu atas segala-galanya. Dan manusia enggak ada yang mampu. Manusia tidak ada yang bisa. Manusia bisa bicara. Ini karena Allah menghendaki. Banyak manusia enggak bisa bicara. Banyak manusia bisa bicara awalnya, terus karena sakit tidak bisa bicara. Memang yang mampu bicara ini bukan orang bisa bicara ini bukan karena kemampuan manusia itu, tetapi memang dikehendaki Allah. Manusia bisa menggerakkan tangan, bukan karena kekuatan manusia itu, bukan karena manusia itu makan banyak, masih punya kekuatan, bisa menggerakkan tangan kakinya. Ternyata tidak. Orang bisa bergerak karena kehendak Allah. Banyak orang kuat. Allah beri ujian yang namanya penyakit stroke. Mungkin stroke kanan mungkin. Dianggap aja stroke kanan. Tangan kanan, kaki kanan nggak bisa digerakkan karena stroke sebelah. Tapi tangan kirinya bisa masih pegang batu bata, masih pegang, bisa mengangkat gas, bisa mengangkat benda-benda yang lain, masih bisa. Karena Allah jabut kemampuan bergerak tangan kakinya hanya sebelah kanan. Ini satu tanda bahwa manusia tidak bisa apa-apa. Tidak selayaknya manusia ini punya sifat sombong, sifat ujub, sifat bangga diri, sifat merasa mampu. Karena semua adalah atas taufik dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Sehingga kita perlu belajar tauhid, mengesahkan Allah. Allah itu esa, Allah itu satu. Allah itu yang menciptakan, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menguasai segala-galanya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penting pada diri kita ini untuk yakin mutlak. Yakin mutlak semua atas kehendak Allah. Tidak ada yang lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki tidak akan lari. Kalau itu pun rezeki tidak akan lari, tidak akan tertukar. Rezeki manusia tidak akan tertukar. Tidak akan bisa direbut orang. Kalau sudah dalam catatan Allah, maka rezeki itu tidak akan bisa bergeser, rezeki itu tidak bisa direbut orang. Pernah satu kisah umat Nabi Musa. Nabi Musa itu punya mukjizat bisa bicara dengan Allah. Bisa munajat langsung, bisa bicara dengan Allah. Nabi Musa ini ditanya oleh umatnya. Umat Nabi Musa ini memang punya sifat ngeyel, berengkele. Umat Nabi Musa ini
Bani Israel itu kokean takon, tapi sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu hanya wujud untuk melecehkan nabinya saja, menolak kebenaran nabinya. Pernah umat Nabi Musa itu tanya pada Nabi Musa, ya Nabi Musa, tanyakan pada Allah, saya ini pegang biji jagung, satu biji jagung ini rezeki siapa yang sudah saya pegang? Nabi Musa alaihissalam tanya pada Allah, dan Allah menjawab bahwa biji jagung ini adalah rezeki ayam di pintu gerbang Yerusalem. Pintu gerbang Yerusalem ini adalah biji jagung itu. Maka Nabi Musa alaihissalam itu mengatakan pada umatnya, biji jagung yang kamu pegang ini adalah rezekinya ayam di depan pintu gerbang Yerusalem. Mendengar itu, umat Nabi Musa itu malah guyu, mentertawakan Nabi Musa. Hei Nabi Musa, apa mungkin nanti kamu keliru mendengar? Nggak mungkin dong, ini biji jagung ini sudah di depan mulut saya, kata umatnya. Kata umat Nabi Musa mengatakan seperti itu. Mana mungkin ini biji jagung sudah di depan mulut saya. Ini adalah rezeki saya. Maka ditelannya biji jagung ini. Ditelan biji jagung, belum sampai ke lambung, baru ke hampir masuk ke tenggorokan, dia ini keselak. Jadi biji jagung yang dia telan sambil tertawa itu keselak, masuk ke hidung, dikeluarkan nggak bisa-bisa, sampai berhari-hari biji jagung yang keselak itu tadi ini nggak bisa keluar dari hidungnya, dikeluarkan nggak bisa-bisa, dikeluarkan nggak bisa-bisa. Maka perjalanan tetap perjalanan, ini rombongan tetap perjalanan terus menuju ke Yerusalem. Maka benar menjelang masuk ke pintu gerbang, rombongan itu masuk ke pintu gerbang, orang yang tanya pada Nabi Musa ini tadi, biji jagung ini rezeki siapa? maka yang sudah dikatakan itu rezeki ayam di depan pintu Yerusalem. Maka ini rombongan Nabi Musa dan Bani Israel, pengikut-pengikutnya ini, termasuk sing makan biji jagung sing keselak tadi, gak jadi bisa itu. Masuk pintu wahing, hampir masuk pintu wahing, bersin, keluar biji jagung itu sebelum sempat diambil, karena ingin mempertahankan itu itu rezekinya bukan rezeki ayam, kalah duluan dengan ayam yang ada, dipatok ayam, ditotel ayam. Itu sudah jelas bahwa rezeki sudah di tangan Allah. Tidak akan tertukar yang namanya rezeki. Tidak akan bisa terambil orang lain yang namanya rezeki. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Ini penting untuk kita ini yakinkan. Terutama ini banyak orang pedagang ini bisa merasakan.
Seorang petani pun demikian bisa merasakan. Orang jejer jualan buku-buku LKS, buku kamus, buku macam-macam buku, kios 1, kios 2, kios 3, kios 4, jualannya buku semua, belakang seliwet dari sana. Setiap tempat punya kamus, setiap satu toko buku pasti dia punya kamus bahasa Inggris. Tapi ada orang beli, ingin membelikan anaknya, membelikan keluarganya ini kamus bahasa Inggris. Dia jalan melewati toko buku 1, toko buku 2, 3, mungkin sampai ke 7, balik lagi. Yang dibeli toko yang keempat. Terlewati semua, padahal semua ada. Buku kamus bahasa Inggris semua jual semua, tetapi tidak tertukar rezeki. Rezeki tidak tertukar. Sudah ditawari, saya buku apa Pak? Mau butuh buku apa Pak? Butuh buku apa Pak? Enggak. Nah, sebenarnya yang tanya-tanya itu punya kebutuhan buku yang diinginkan, tapi memang Allah atur rezekinya. Rezeki milik Allah, rezeki yang mengatur Allah. Ini penting sekali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang namanya sakit. Dalam satu peperangan, ada yang terkena anak panah, ada yang tidak terkena anak panah. Ada yang sebenarnya sudah membawa perisai, baju besi, tetapi tetap terkena anak panah. Sudah membawa bendera panji. Itu sebenarnya kan fungsi bendera itu juga, ini salah satu fungsinya adalah untuk mengibaskan anak-anak panah yang akan mendekat. Yang namanya rezeki, yang namanya musibah, yang namanya sesuatu yang sudah dikodratkan Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa tertukar. Tidak akan bisa terganti dengan yang lain. Ja'far demikian, Ja'far radhiyallahu anhu itu sudah dia memegang panji perang, sudah dilindungi dari teman-temannya, sahabat-sahabat yang lain, yang melindungi tidak terkena anak panah, tetapi Ja'far terkena anak panah. Demikian sahabat-sahabat yang lain pun demikian. Ada yang mati terkena anak panah. Padahal orang mengarahkan anak panah itu juga diawur. Yang penting diarahkan ke musuh. Yang penting diarahkan ke musuh, dibidikan ke musuh. Yang kena siapa? Tidak tahu, karena dia dalam satu peperangan semua bergerak. Tapi kalau yang namanya musibah, dia menghindar pun juga akan kena. Demikian rezeki yang tadi juga gitu. Maka ulama-ulama menerangkan hal ini dengan satu keyakinan, menerangkan semua atas kehendak Allah, semua atas kehendak Allah, sehingga semua tidak perlu ragu-ragu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ia mati memang sudah dikehendaki Allah untuk mati. Kalau dia selamat sudah dikehendaki Allah, memang dia ini kodratnya selamat. Seorang petani juga gitu. Sudah berusaha tanam, kalau kehendak Allah dia akan mengurangi rezekinya. Petani itu
sudah tanam, sudah menghijau, masih kecil-kecil, santap keong, habis. Ada yang keongnya nggak dekat, maknanya aman dari keong. Mungkin sudah agak besar, wis wae meteng grogoti tikus, babati tikus. Wis njebul wis apik. Mulai njebul ketok apik nyenengke. Bareng dinteni 4 dina 5 dina, lho kok do malih putih. Karena sudah dikehendaki Allah. Usaha manusia hanya usaha, tapi ketentuan milik Allah Subhanahu wa taala. Wis tanaman sudah nguning, ora beluan, wis kuning, wis jingkluk, wis bangcuk. Allah kirim angin, ambruk, mano. Ini mah sudah dikehendaki Allah. Tugasnya usaha, Allah yang menentukan. Sudah. Demikian pun demikian, yang lain pun demikian. Masalah rezeki, manusia usaha, Allah yang menentukan. Masalah wabah, masalah musibah dan lain-lain, kita usaha untuk selamat, tetapi semua adalah kehendak Allah. Semua dikembalikan pada Allah. Inilah satu ketauhidan, yakin atas la ilaha illallah. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita banyak bicara kebesaran Allah, maka nanti kebesaran makhluk akan keluar pada diri kita. Kita bicara kebesaran Allah, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Semakin sering kita bicarakan, maka kebesaran Allah masuk ke dalam hati, dan nanti di akhir hayatnya pun kita akan mudah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Subhanallah subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.